Pembahasan soal-soal IPA kelas 6 semester 2 pergerakan bumi, bulan, dan matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas pergerakan bumi, soal-soal GF SPS IPA halaman 100 sampai 102. Harus isi nama dulu. Kelasnya sembarang aja ya. Kelas 6A misalnya, nomor absennya misalnya 1. Berikutnya pergerakan bumi, masuk sah. Pilihlah jawaban yang tepat. Perhatikan pernyataan berikut untuk menjawab soal nomor 1. Soalnya dulu. Pernyataan di atas yang menunjukkan akibat dari pergerakan matahari, bumi, dan bulan adalah perubahan kenampakan bulan, betul. Terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari, betul. 1 dan 3. Yang 2 dan 4 itu hanya bumi dan matahari, tidak bulan. Nomor 2. Saat posisi bumi tepat di antara bulan dan matahari, maka bulan mengalami fase bulan purnama. 3. Arah rotasi bumi adalah dari barat ke timur. 4. Matahari seolah-olah muncul dari timur menuju barat merupakan akibat adanya matahari seolah-olah muncul dari timur menuju barat rotasi bumi. Nomor 5 adalah pasang naik dan pasang surut. Kapal dengan mudah berlabuh di dermaga pada saat pasang surut, pada saat pasang naik. Nomor 6. Lokasi yang ditunjukkan oleh nomor 1 ini adalah umbra. Di umbra terjadi gerhana apa? Pasti total. Bulan di tengah berarti gerhana matahari total. Bagian yang ditunjuk X adalah X penumbra. Saat terjadi gerhana bulan, maka ini kan gerhana matahari, bulan di tengah. Gerhana bulan, bumi di tengah. Posisi bumi berada di antara bulan dan matahari. Sistem penanggalan Masehi didasarkan pada peredaran bumi mengelilingi matahari. Kita lihat peredaran bumi mengelilingi matahari, revolusi bumi. Tanggal 29 Februari pada kalender Masehi akan muncul setiap 365 seperempat. Untuk menggenapkan seperempat maka ada 366. Itu setiap bulan keempat, tahun keempat. Jadi 4 tahun sekali. Perubahan kenampakan bulan dari waktu ke waktu disebut, ini namanya adalah fase bulan. Perbedaan pembagian waktu di Indonesia merupakan akibat dari peristiwa. Jadi rotasi bumi yang dibulatkan jadi 24 jam dan derajat bumi 360 derajat. Jadi ini seorang bernama Fleming, ini seorang pengatur perjalanan. Dia merasa perlu adanya pengaturan yang baku. Maka Greenwich menjadi bujur 0, kemudian ke timur setiap 15 derajat berkurang 1 jam, ke barat setiap 15 derajat bertambah 1 jam. Jadi rotasi bumi. Sistem penanggalan kalender Hijriah didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Peredaran bulan berarti revolusi bulan. Perhatikan gambar berikut. Yang ditunjuk anak panah adalah penumbra. Besar kemiringan bumi ketika berputar terhadap porosnya sebesar yang tengah ini adalah orbit geografis, sedangkan orbit berputarnya bumi adalah miring 23,5 derajat. Cermati pernyataan berikut. 3 akibat dari peristiwa revolusi bumi adalah gerak semu, rotasi, pergantian siang malam, rotasi, perbedaan waktu, rotasi. Perbedaan musim di belahan bumi, revolusi. Perbedaan panjang siang malam, revolusi. Perbedaan kedudukan matahari, kadang ada di utara, kadang ada di selatan, revolusi. Jadi jawabannya yang terakhir ya, 4, 5, dan 6. Mengapa kenampakan bumi dan bulan tampak berubah-ubah? Karena gerakan bulan mengelilingi bumi, kemudian bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Karena bulan selalu berputar mengelilingi bumi.
Letak bumi, bulan, dan matahari dalam gambar berikut merupakan keadaan pada saat kita dapat mengamati terjadinya. Jadi ini di matahari dan bumi tidak bisa melihat bulan karena bulannya gelap ya. Namanya bulan baru atau bulan mati. Tanggal-tanggal muda, tanggal 1, 2 atau tanggal 29, 30. Bulan biru, biasanya bumi mengalami 12 kali purnama setiap tahun. Peristiwa itu terjadi setiap bulan, namun dalam beberapa kesempatan terjadi setiap 2,5 tahun, bumi mendapatkan purnama tambahan pada 1 bulan kalender yang sama. Purnama tambahan itu dikenal dengan istilah bulan biru atau blue moon. Walaupun dinamakan demikian, warna bulan purnama itu tidak berbeda dengan purnama pada umumnya, yaitu putih kekuning-kuningan. Tambahan purnama tersebut terjadi karena adanya perbedaan dalam rotasi bulan dan bumi. 19. Jika pada suatu saat bulan purnama tampak pada 2 Maret dan diketahui bahwa peristiwa bulan biru akan terjadi pada bulan tersebut, kemungkinan terjadinya bulan biru adalah pada tanggal. Jadi kan bulan Hijriah itu kan jumlah 1 bulan tuh harinya 29 atau 30. Kita ambil yang paling kecil tanggal 2 supaya tetap di bulan Maret, ditambah 29 adalah 31 Maret. Kalau 1 April udah ganti bulan, bukan blue moon lagi. 20. Jelaskan peristiwa perbedaan musim di belahan bumi utara dan di belahan bumi selatan pada tanggal 21 Juni sampai 22 September. Jadi kita lihatnya di 21 Juni dia mulai apa? Musim panas mulai di belahan bumi utara, ya, siang terpanjang. Musim dingin mulai di belahan bumi selatan, siang terpendek. Musim panas di utara, musim dingin di selatan. Musim panas mulai di belahan bumi utara, musim dingin di selatan. Ini jawabannya ya. Kita kecilin lagi. Jawabannya yang ini. 21. Bonjol sedang berada di wilayah Khatulistiwa 60 derajat bujur barat. Sedangkan Sali sedang berada di wilayah Khatulistiwa 30 derajat bujur timur. Jika setiap selisih 15 derajat bujur di Khatulistiwa menghasilkan perbedaan waktu setempat sebanyak 1 jam, dan waktu di tempat Sali adalah 14.15, maka waktu di tempat Bonjol adalah, kita tarik garis di tempat Bonjol 60 derajat bujur barat. Jadi arah angin sebelah barat kan ke kiri ya, tarik seret 60 derajat. 0, 30, 60. Kemudian kita tarik ke sebelah kanan 0, 30. 0-nya di Greenwich. Jadi di Bonjol ke Sali 60 ditambah 30, 90 derajat. 90 derajat setiap 15 menit adalah 1 jam. 90 dibagi 15 dapat akan 6 jam. Maka karena Bonjol di sebelah kiri di Sali jam 14.15, maka 6 jam sebelum jam 14.15. Kamu kurangin aja 6 jam lebih awal, yaitu pukul 8.15. Ya, ini literasi lagi ya. Teori asal-usul bulan. Sekitar 4,5 miliar tahun lalu, para peneliti menduga bahwa sebuah planet yang disebut bertumbukan dengan bumi hancur dalam tumbukan tersebut. Namanya planet Thelia. Sedangkan bumi tetap bertahan dengan sedikit bagian yang hancur. Bagian yang hancur tersebut kemudian bersatu membentuk bulan. Akan tetapi belum ditemukan bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dugaan tersebut. Para ilmuwan terus mengumpulkan bukti untuk mencari jejak asal-usul bulan dengan meneliti batuan bulan. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa batuan bulan mengandung beberapa unsur yang tidak ditemukan di bumi. Karena itu, unsur tersebut pasti tidak berasal dari bumi, tetapi dari tempat lain. Pada saat terbentuk, bulan berjarak sekitar 22.530 km dari bumi. Setiap tahun, bulan bergeser menjauhi bumi sejauh 3,8 cm. Bukti-bukti baru ini membuat para ilmuwan mengetahui lebih banyak tentang asal-usul bulan.
22. Berdasarkan bacaan teori asal-usul bulan, tujuan yang dapat didukung dengan hasil penelitian komposisi batuan bulan tercantum pada pernyataan nomor. Jadi, menentukan umur bulan, mencari kemiripan bulan dan bumi, atau mengetahui peran benda langit lain dalam pembentukan bulan. Kita lihat di paragraf kedua, para ilmuwan terus mengumpulkan bukti untuk mencari jejak asal-usul bulan. Itu menentukan umur bulan ya. Dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa batuan bulan mengandung berbagai unsur yang tidak ditemukan di bumi. Berarti membedakan kemiripan bulan dan bumi. Karena itu unsur tersebut pasti tidak berasal dari bumi, yaitu berarti ada benda lain yang menabrak. Mengetahui peran benda langit dalam pembentukan bulan. Jadi jawabannya tiga-tiganya betul, 1, 2, dan 3. 23. Kamu mungkin perlu melihat sebuah globe untuk menjawab pertanyaan ini. Pada saat bumi berada pada keadaan seperti tampak pada gambar, daerah yang akan mengalami siang lebih pendek adalah globe adalah peta bumi yang bentuknya bulat seperti bola. Ini sumber rotasi bumi, kemudian ini yang garisnya lurus adalah sumber geografis bumi. Kalau pakai senter cahaya mataharinya, maka kita lihat bahwa di bagian utara siang lebih panjang, sedangkan di bagian selatan siang lebih pendek. Pertanyaannya, daerah yang akan mengalami siang lebih pendek adalah berarti yang di daerah selatan apa? Antartika ya. Iya, Tiongkok di utara khatulistiwa berarti dia lebih panjang. Indonesia khatulistiwa mah sama aja. 12 jam. Arktik di kutub utara lebih panjang, jadi yang lebih pendek ya Antartika. Jadi perhatikan, jadi matahari, posisi matahari terhadap bumi ya. Gerak semu tahunan matahari mempengaruhi perolehan cahaya matahari pada wilayah-wilayah tertentu di belahan bumi. Peristiwa ini muncul sebagai dampak dari peristiwa apa yang menyebabkan gerak semu tahunan matahari itu adalah karena revolusi bumi dan kemiringan bumi 23,5 derajat. Jawabannya ini ya. Jika posisi bumi terhadap matahari seperti dalam gambar di bawah ini, maka posisi matahari saat itu adalah di mana? Jadi kalau seperti ini kan geografisnya kita bagi di tengah thread. Matahari arahnya separuh ke bawah dari kutub utara, berarti dia sedang berada di atas, di khatulistiwa. Ya bukan. Kalau garis balik utara dia agak ke atas lagi, dekat geografis bumi, tapi ini di khatulistiwa. Oke, sekian dulu pembahasan soal hari ini. Ada 25 soal, semoga bisa mengerjakan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.